Ya, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan saya orang baru di dunia motovlog. Saya dari Pekalongan. Mungkin saya kalau masalah bicara di video belum terlalu lancar karena ini konten baru saya. Saya juga masih baru di dunia motovlog. Terus kemudian saya kan intinya mau coba dulu gimana responnya itu, gimana hasilnya, karena saya rasa cukup unik untuk dunia motovlog ini. Kita jalan-jalan, terus kemudian kita ambil video, record video bagaimana POV-nya dari sebuah jalan-jalan itu. Nah, gambar naik di merah, bajunya merah dalamannya nggak tahu. Oke, lanjut ya. Saya dari Pekalongan. Oke, kita masuk ke daerah Pekajangan dulu. Ada masuk ke Papua, terus SD Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, Pekalongan, Pekajangan, Pekalongan. Nah, kita masuk ke daerah Pekajangan. Itu daerah Pekajangan ini dilintasi tol ya, tolnya ada di atas itu. Ada sebelah tol. Terus Pekalongan ini identik dengan batik ya, tapi untuk daerah Pekajangan sendiri mungkin agak tidak terlalu banyak. Sekarang ya kalau umpamanya banyak itu ke komoditas keseluruhan warga Pekalongan ya. Nah, tadinya bukan asli keluarga tentang batik, tapi sekarang merambah ke bisnis batik. Nah, itu tolnya teman-teman, tol yang ada di Pekajangan. Kita mau kemana kali ini? Nggak tahu. Kita jalan-jalan aja dulu. Tahu apa itu? Bubur kacang hijau ya. Kita masuk ke daerah Lembu Kembang. Kalau tadi Pekajangan, Lembu Kembang, terus kemudian kita lurus ke selatan sampai kemana? Ikuti alur aja dulu. Sebagai orang yang baru di dunia motovlog, mungkin teman-teman punya ide yang bisa saya lakukan kalau ketika membuat konten motovlog. Mungkin kita harus kemana, apalagi kalau yang teman-teman dari daerah Pekalongan atau Jawa Tengah mungkin bisa kasih rekomendasi. Enaknya itu motovlog itu apa yang harus dilakukan. Ini karena saya masih baru, saya mau tanya sama teman-teman yang tahu. Kalau warga tidak tahu, silakan kasih di komennya, kasih tahu. Terus kemudian kalau umpamanya ada yang motovlog dari Pekalongan juga, tolong undang saya. Saya mau kalau umpamanya diajak collab bareng, diajak Sunmori atau Sunmori itu biasanya kan pakai motor-motor gede. Saya cukup pakai Vario Spek Naga. Kenapa disebut Vario Spek Naga? Teman-teman tahu lah, Vario 150 Tekno itu borosnya minta ampun. Motor Tekno dan spek 150 cc Matic dari Honda, varian Tekno spek 150 cc. Kalau makan bensin ya ini daerah Podo. Kalau teman-teman daerah Pekalongan pasti hafal lah daerah itu Podo, karena mau kemana pun kalau mamanya mau ke arah selatan ya harus lewat sini. Mau ke Kajen, terus ada juga kalau mamanya mau ke Kalibening dan dia bisa lewat jalur sini. Nah, kalau ini lurus ini ke depan nanti sampainya ke Kedung ini. Ke Kedung ini sampai ke Agis Putih dan lain-lain. Ya teman-teman, kemarin katanya di Kajen ada puting beliung di daerah masjid atau di daerah alun-alun. Saya juga belum terlalu paham sih gimana kronologis kejadiannya. Jadi kalau aku yang kita tahu kalau umpamanya puting beliung itu kan berarti masuk fenomena alam ya. Soalnya kemarin itu di Pekalongan hujan agak lebat,
menjelang sore ya, sekitar jam 4 itu hujan lebat. Terus kemudian hujan agak lebat, dan alhamdulillah kalau tempat saya dulu belum pernah banjir. Dimana kalau teman-teman suasananya, cuaca kali ini itu agak dingin, ini sebenarnya kan sudah mulai musim hujan, tapi ya belum, intensitasnya belum terlalu tinggi. Kalau tempat saya hujan nggak mesti siap hari sih, tapi kalau hujan rata-rata biasanya gede. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak banjir. Kalau dulu pas 2019 hampir sepinggang, teman-teman. Coba bayangin, kalau hanya sepinggang, motor aja tuh udah kelep, motor kelelep mas. Dulu 2019 itu ya, hampir banjir terbesar selama kurun waktu 10 tahun sih. Tapi alhamdulillah disyukuri saja, baru sepinggang, nggak serumah ya, rumahnya yang kelelep. Oke, kita masuk daerah mana ini? Keranji. Kita masuk daerah Keranji, teman-teman. Ya, sunsetnya. Kok sunset, sunrise-nya keren. Tuh. Alhamdulillah bisa lihat sunrise. Saya tuh termasuk orang yang jarang kangen sunrise. Kenapa? Selain bangunnya agak kesiangan ya, mungkin kalau biasanya habis sholat ya tidur lagi. Tapi mungkin kalau ada konten motovlog ini, terus kemudian saya bisa rutin minimal ya seminggu 3 atau 4 kali lah, mungkin bisa mengisi, bisa menambah aktivitas saya. Kita masuk daerah ini aku. Kita ke arah Doro ya nanti. Masih daerah sekitaran Habis Putih. Ketemu Timur, mana itu Ketemu Timur? Kalau bensin nanti mas. Di pom bensin itu pasca kenaikan BBM, kenaikan Pertalite, kenaikan Pertamax, di Pekalongan itu pom bensin itu ramai banget, jadi banyak yang antri. Bahkan kalau di daerah saya, di daerah Buaran itu antri pom bensin bisa sampai ke jalan raya loh, teman-teman. Coba bayangin, orang yang antrinya paling belakang terus dan nggak ada di pom bensin, orangnya ada di toko sebelahnya. Di sebelahnya ada toko, yaitu di depan tokonya itu. Gak tahu apa yang dipikirin, takut kehabisan atau gimana. Kalau menurut saya sih ya emang sih orang-orang kan beda-beda sendiri. Kalau menurut saya, kalau umpamanya bensin rame ya udah, cari tempat yang sepi atau beli eceran, atau bisa juga umpamanya pertasop atau Pertamini itu kan biasanya sepi, tapi ya emang yang disediakan cuma Pertamax, nggak ada Pertalite. Dan Pekalongan itu rata-rata penggunanya ya masih Pertalite. Selain irit ya harga di bawah standar katanya. Kalau Pertamax itu agak mahal katanya. Kalau sekarang ya Pertamax udah mahal banget sih, 13.900 kayak, kalau nggak salah. Kalau saya nanti koreksi. Suasana seperti itu enak banget, iya masih pagi enak, cuma maksudnya masih banyak pepohonan, terus jalanan kanan kiri masih ada pohon-pohon rindang seperti itu, pohonnya gede-gede. Jadi kalau siang pun nggak terlalu panas kalau mamanya lewat jalan sini. Nah, ini masuk Langkap Kedung ini, masuk Langkap, masuk
sorry teman-teman. Karena kata kasar tadi emang itu anjing kan kalau di daerah Pekalongan, daerah Jawa itu udah asuh lewat gimana ya emang asuh nanti kita coba lewat ke daerah Doro ya teman-teman, semoga bensinnya nyampe. Ini kalau ada pom bensin aku beli dulu sunset yang cukup keren. Aku mau bikin satu lagi ayo pakai tidak nikmat Tuhan. Astagfirullahaladzim boy. Anak kewan keplindes ya. Apa kan mau kewan ini apa susah temen ya kucing ya. Aku tuh paling geli banget ya. Keri kalau biasa Pekalongan itu keri kalau ngomongnya lihat hewan-hewan yang terlindas mobil atau kendaraan yang lain itu, apalagi sampai khususnya keluar tidak kecil ya. Gimana kalau apalagi kalau umpamanya dulu itu ada yang penyiksaan hewan, penyiksaan anjing sampai mati itu paling gak tega kalau lihat berita seperti itu. Kita dapat sunrise lagi tuh keren. Kembali ke topik yang tadi, saya tuh paling gak tega kalau umpamanya ada pemberitaan tentang penganiayaan hewan, walaupun hewannya itu maaf anjing yang kalau menurut orang Islam itu kan najis. Cuma kalau umpamanya najis pun apakah harus disiksa kan gitu. Kita kan masih punya rasa tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyakiti makhluk yang lain. Nah, kalau umpamanya kita semena-mena, kalau kita dumeh anjing itu najis, apakah kita harus menyiksa, terus kemudian harus mati kan gak juga. Kita punya rasa belas kasihan sama makhluk Tuhan walaupun itu anjing, harusnya sih seperti itu anjing. Apalagi kalau hewan-hewan yang menurut kita lucu seperti kucing, harimau kan lucu, beruang lucu juga tuh. Panda lucu itu kan. Apalagi untuk hewan-hewan yang kalau dalam Islam itu boleh untuk dipegang, boleh dilus-lus, itu lebih gak tega lagi kalau saya. Area pesawahan, ladang jagung. Kalau ladang gandum kan pokran, kalau ladang jagung itu apa namanya? Coba yang tahu kasih komentar. Oke, kanan kiri itu masih daerah persawahan yang kita masuk ke kampung lagi gitu. Oke, bicara masalah tadi, dulu ada beberapa kasus, mohon maaf, ada aparat yang di Aceh itu yang menyiksa seekor anjing yang masuk ke tempat wisata, itu disiksa sampai mati. Itu kalau dipikir-pikir kok kejemnya namanya ya, sama anjing sampai disiksa sampai mati. Kalau aku sendiri sih kalau ngomongnya iya sih emang najis, tapi kan gak harus disiksa. Nah, kalau saya mikirnya gini, kalau ngomongnya najis ya udah disingkirin aja, gak usah dibuat ke situ. Gak perlu sampai membunuh kan, gak perlu sampai membuat binatang itu mati. Kalau teman-teman gimana? Apalagi kalau yang kemarin ada kucing yang dia sampai mati, kiranya gimana? Kucing loh, kucing itu binatang yang lucu, pintar, kenal sama yang ngasih makan, nggak kayak mantan dikasih makan tiap hari juga hilang. Nah, itu kucing itu ada ya, yang kemarin ada yang nyiksa kucing. Menurut teman-teman gimana itu?
jalan-jalan pagi-pagi, cari-cari udara seger, insya Allah itu lebih baik. Amin. Bernafaslah yang baik, maka hidupmu akan lebih baik. Ya iyalah, kalau nafas yang ngos-ngosan cepat mati gitu. Jalan Pertamina jam segini kan belum buka. Nanti cari Pertamina yang besar, cari pom bensin yang besar yang kecil itu jam segini belum ada petugasnya. Buat teman-teman kalau kasih komentar ya, kalau mau kasih teman-teman itu suka konten motovlog yang seperti apa, apakah konten motovlog yang seperti sekarang di TikTok itu ya pegang HP atau HP-nya diletakkan di bagian sini, terus kemudian hanya merecord bagian depan sana jalanan terus dikasih musik yang lagi viral, atau konten-konten yang ngobrol seperti ini. Teman-teman sukanya seperti apa? Nah, kalau umpamanya yang di TikTok itu kan ini yang ramai itu yang sambil ngedit video, sambil ada yang videonya di speed up sampai kecepatan berapa, 3 kali lipat atau 5 kali lipat itu, terus kemudian di zoom ketika ada video yang bagus. Biasanya kan seperti itu modelnya ya, teman-teman. Kalau kita ini gimana? Kasih komentar. Kalau komentar teman-teman masukan silakan follow. Kalau yang mau support juga silakan tombol subscribe, tombol share-nya silakan di-share kemana-mana pun yang teman-teman mau, silakan di-share. Oh iya, ini di Pokosari sama Tandoro. Oke, kalau lurus itu nanti ke Pasar Doro ya teman-teman. Boleh lah kita mau ke Pasar Doro. Pasar Doro kesannya itu kayak pasar Merpati kan. Di Pekalongan itu, kalau di Jawa itu kan Merpati disebutnya Doro. Makanya kalau di Doro itu biasanya bilangnya bukan Doro tapi Doro, ada N-nya. Oke, kita ambil kiri kan. Harusnya sih yang sebelah kanan itu nggak boleh dilewati kan, ketika yang jalurnya dari arah sana nanti lewatnya situ. Kalau yang dari arah sini mau ke dekat pasar masjid itu biasanya ambil ke sini, jadi ambil kiri. Tapi ya mau bagaimana lagi kan, mereka biasanya menganggap sebuah peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Kita sampai di Kecamatan Doro. Ini sudah ada kelas kiri itu nanti ke arah Priyono. Kita putar balik, kita pulang ke rumah. Jalan-jalannya nanti lagi. Jalan-jalan. Ini masih jalan-jalan. Kali ya, merah. Bagus anduwe yang udah bosen. Mobil warnanya apa? Tapi orang mobil warnanya apa? Aku tahu ya, dilihatin enggak. Oke, ini adalah jalanan yang agak menurun, jadi full los nanti. Jadi ngebut cok.
Kalau kita ambil kiri itu kembali jalan yang tadi, kembali ke jalan yang tadi, bukan yang benar ya. Nah, kalau ini kita ambil jalan dari Kecamatan Doro nanti ke Karangdegap.